Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alim Kurniadi dengan NIM 3076003. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi 2 ya, atau bisa dibilang lanjutan pengantar sistem operasi. Ini lanjutannya. Mungkin ada beberapa materi yang diulang, eh, lebih detailnya gitu. Oke, lanjut. Pertama itu sejarah perkembangan sistem operasi. Yang pertama tuh generasi pertama yaitu pada tahun 1940-an, yang mana komputer awal seperti ENIAC atau ENIAC menggunakan tabung vakum untuk menjalankan tugas-tugas komputasi sederhana. Yang kedua, tidak ada sistem operasi. Semua instruksi dimasukkan secara manual melalui kabel, saklar, atau kartu punch. Tantangannya yaitu proses lambat dan sangat bergantung pada manusia. Aduh. Oke, lanjut generasi kedua, yaitu 1950-an. Mulai diperkenalkan sistem batch processing yang memungkinkan beberapa pekerjaan dikumpulkan atau batch dan diproses secara otomatis. Kartu batch digunakan untuk menyimpan instruksi dan data. Nah, pada generasi kedua itu ada keterbatasan, yaitu komputer hanya dapat menjalankan satu pekerjaan dalam satu waktu. Nah, selanjutnya itu generasi ketiga, yaitu pada tahun 1960-an, itu komputer mendukung multiprogramming, yaitu kemampuan menjalankan beberapa program secara bersamaan. Time sharing system memungkinkan beberapa pengguna mengakses komputer secara bersamaan melalui terminal, menciptakan ilusi bahwa setiap pengguna memiliki komputer sendiri. Nah, yang terakhir itu ada generasi keempat, yaitu 1970-an ke atas, yang mana itu sudah menggunakan komputer pribadi atau PC menjadi populer. eh, komputer pribadi atau PC menjadi populer dengan sistem operasi seperti CP atau PM dan MS-DOS. Nah, Graphical User Interface atau GUI diperkenalkan, memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui antarmuka visual. Contohnya yaitu Windows dan Mac OS. Oke, lanjut. Itu era modern sistem operasi. Sistem operasi mobile itu dirancang untuk perangkat seperti smartphone dan tablet yang memiliki sumber daya terbatas. Contohnya itu Android dan iOS yang mendukung berbagai aplikasi dan layanan dengan efisiensi energi. Nah, ada lagi yaitu cloud computing, yang mana sistem operasi modern mendukung teknologi cloud yang memungkinkan pengguna mengakses data dan aplikasi melalui internet. Nah, di cloud computing ini ada juga keuntungannya, yaitu skalabilitas tinggi, penghematan biaya, dan keamanan data yang lebih baik. Nah, ada beberapa fungsi utama sistem operasi. Yang pertama itu manajemen proses, yaitu mengatur eksekusi program, penjadwalan tugas, dan sinkronisasi proses agar berjalan tanpa konflik. Yang kedua itu adalah manajemen memori, yang mana memastikan memori utama digunakan secara efisien, membagi memori di antara program yang berjalan. Yang ketiga itu ada manajemen file, yang mana memberikan struktur untuk menyimpan, mengakses, dan memodifikasi data di penyimpanan. Terus ada manajemen perangkat, yaitu mengontrol perangkat keras seperti printer, disk, dan monitor untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Lanjut tuh ada keamanan, melindungi data dan sistem dari akses tidak sah, serta mencegah program saling mengganggu. Nah, yang terakhir itu adalah antarmuka pengguna, yang mana memberikan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, baik melalui GUI atau CLI, Command Line Interface. Lanjut, ada jenis-jenis sistem operasi. Pertama ada Batch Operating System, BOS, yaitu memproses beberapa pekerjaan dalam batch tanpa intervensi pengguna. Yang kedua ada Time Sharing Operating System, yaitu membagi waktu prosesor untuk memungkinkan beberapa pengguna bekerja simultan. Nah, yang ketiga itu ada Distributed Operating System, yang mana mengelola sumber daya di jaringan komputer secara terdistribusi. Real Time Operating System atau RTOS dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan respon lebih cepat seperti pada sistem kontrol industri. Nah, yang terakhir adalah Mobile Operating System yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dengan efisiensi daya dan kinerja yang tinggi. Next, yaitu adalah komponen sistem operasi. Pertama itu ada kernel, yaitu inti dari sistem operasi, bertanggung jawab langsung terhadap perangkat keras dan fungsi penting seperti manajemen memori dan proses. Terus kedua ada
yaitu antarmuka pengguna dan kernel yang dapat berupa GUI dan CLI atau CLI. File system yaitu struktur organisasi data di penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Terus ada juga device drivers, yaitu program yang memungkinkan komunikasi antara sistem operasi dan perangkat keras. Dan kelima ada utilities, yaitu program tambahan untuk membantu pengguna menjalankan tugas tertentu seperti pengelolaan file atau diagnostik sistem. Nah, lanjut ke sistem operasi yang populer. Nah, sistem operasi populer ini maksudnya ini sistem operasi yang sering digunakan gitu seperti Windows, macOS, Linux, Android dan iOS. Yang mana Windows itu dikembangkan oleh Microsoft, banyak digunakan di PC dengan antarmuka GUI yang mudah dipahami. Terus macOS ini dikembangkan oleh Apple, memiliki desain intuitif dan performa stabil. Nah, ada juga Linux, yaitu sistem operasi open source yang fleksibel, populer untuk server dan pengembang. Nah, lanjut ada Android, yaitu sistem operasi mobile berbasis Linux, mendukung berbagai aplikasi. Dan iOS itu sistem operasi eksklusif untuk perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. Nah, masa depan sistem operasi. Nah, kita juga tidak luput dari masa depan terkait terutama sistem operasi. Yang mana yang pertama tuh integrasi AI. Sistem operasi masa depan akan mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih pintar. Nah, yang kedua tuh ada komputasi kuantum, yang mana dibutuhkan sistem operasi baru untuk perangkat keras kuantum yang dapat menangani perhitungan lebih kompleks. Yang ketiga tuh adalah keamanan yang ditingkatkan, yang mana itu fokus pada pencegahan serangan cyber dan perlindungan data. Terus yang terakhir ada komputasi edge, yang mana itu mendukung pemrosesan data langsung di perangkat edge untuk meningkatkan kecepatan dan mengurangi ketergantungan pada cloud. Nah, kesimpulan untuk materi kedua ini, sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer. Dan yang kedua, yaitu pemahaman tentang sejarah, fungsi, dan jenis sistem operasi memberikan wawasan mendalam tentang teknologi modern. Dan masa depan sistem operasi akan dipengaruhi oleh inovasi seperti AI, komputasi kuantum, dan teknologi keamanan canggih. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.